Bahan ajarnya Bu tampilkan Bu. Yang Bahan ajar. Klik kanan, ya, klik kanan ini sudah muncul kepada Ibu. Ini koordinatnya. Tinggal diklik, nanti diklik, tinggal dimasukkan ke yang tadi. Jadi, ya, tinggal. Kalau Bu Aspani, bahan ajarnya di share screen. ini Pak PPT Bisa dimasukkan. itu belum Pak? Oh ini mah media bahan ajar Bu. Oh, Bahan ajar. Modul atau apa Ibu membuat modul ya Pak. Ini Bapak. Sekarang cuma menggunakan Google Maps ya. Ya Pak. Ya, Belum Bu. Belum lagi. pencarian koordinat ini. Tetapi yang mudah ini untuk menggunakan Google Maps itu Bapak dan Ibu ketikkan dulu alamatnya, sudah ketemu di areanya. Silakan kalau mau sampai di misalnya di apa di Stop screen dulu. Ya, tinggal klik kanan. modul. Oh, kelihatan modulnya. Kok nggak ada di sini? Ini ya. Modul Bu, ada modul? Ada, tapi kok nggak kelihatan di sini saya, Pak. Jadi modul tuh kalau kita mau dagang itu perlu modul dulu. Ya. Ya, Pak. Modul sendiri, modul dari luar bisa. Ini modul saya sendiri, Pak. Udah saya tampilin di sini, tapi kok nggak keluar ya di share-nya. Di share-nya. Kenapa ya Bu? Khawatir kayak yang pertama itu siapa Bu Eka ya Pak Girangnya yang kemarin. Ya. Atau RPP aja Bu. Saya lihat RPP aja Bu. Ya, ini kalau RPP ini. Nah, ini RPP bisa, Pak. Tuh kan? Ya. Iya. Di menu biodata ini Bapak dan Ibu tolong harus hati-hati. Ini Bapak. Ya. Coba ke atas materinya apa Bu? Saya materinya adalah persyaratan umum. Di sini materi pokoknya adalah media promosi produk, Bapak. Media promosi. Oh ini ya. Agak dibesarkan dikit Bu ini RPP-nya. Ini saya sudah berkacamata Bu jadi. Iya saya juga kayak gini lihat tuh. Saya juga udah berkacamata, ini nambah kayaknya pusing mulu kepala. Ya, Pak. cukup. Ya. Nah, mana? Media promosi produk. Ya. Ya, apa Bu media promosi produk itu Bu? Media itu sarana untuk mempromosikan suatu produk, Pak. Contohnya? Contohnya itu media internet bisa, tuh, Pak. Lewat internet ya. Kalau untuk daring ini saya arahkan anak-anak untuk internet, medianya televisi, media cetak, habis itu ada di media yang dibungkus produk itu sendiri, begitu Pak. Nah saya kalau promosi itu apa Bu promosi? Promosi itu sebenarnya komunikasi pemasaran untuk memperkenalkan suatu produk ya Pak ya kepada pelanggan. Kalau di bauran pemasaran itu promosi yang keberapa Bu? Promosi ada di yang keempat Pak. Keempat. Jadi yang pertama apa Bu? Yang pertama itu produk itu sendiri, ya. Iya. Terus yang kedua itu place, saluran distribusi ya Pak ya. Place itu. Yang kedua apa Bu? Maaf, produk yang pertama, yang kedua itu price, harga dari barang produk kita, supaya bagaimana konsumen itu tertarik untuk membelinya. Jadi kita harus tahu di kisaran berapa harga untuk produk kita, Pak. Yang ketiga adalah place, saluran distribusinya. Yang keempat adalah promosinya, Pak. Promotion ya. Ya, kenapa promosi jadi yang terakhir, Bu, di bauran pemasaran? Karena untuk ujung tombak suatu produk itu dipromosi, Pak. Kita menjual dan memperkenalkan produk kita itu di promosi tersebut, Pak.
Ya, jadi di prinsipnya untuk mengenalkan produk ya, Bu. Iya, Promosi Bapak. itu. Ya. Kalau produk itu apa, Bu? Produk itu barang yang kita hasilkan, yang kita produksi. Produk. Apakah produk itu berupa barang? Tidak, Pak. Produk Apalagi itu bisa produk jasa juga. ya? Apa bedanya barang dan jasa? Kalau barang itu berwujud fisik ya Pak, sudah jadi wujudnya seperti istilahnya seperti kita kalau menjual bantal ya udah ada wujud bantal itu gitu loh Pak. Tapi kalau jasa itu seperti ojek online itu jasa. Terus yang ojek-ojek yang pangkalin itu juga jasa. Terus saya sendiri juga jasa sebagai guru gitu Pak ya. Ya, jadi Ibu juga harus sebelum ininya masuk ke sini harus apa ya? Mengenalkan apa perbedaan antara barang dan jasa. Nanti kan ketika mengenalkan katakanlah inilah media promosi produk. Kalau jasa bagaimana medianya kan gitu ya Bu ya. Pak Giran, Ya. satu lagi nih. Kalau bauran pemasaran jasa Ibu apa aja? Oh ya, ditambah aja. Bauran pemasaran jasa itu Untuk advance-nya nih Pak Giran. Ya, yang tambahan untuk mungkin ini untuk jasa ya Pak ya. Itu kita depannya itu kita. Pak Giran, udah direkam belum? Sudah. Oh, iya. Bapak, aduh Bapak kaget saya Pak. Ya Allah, Bapak. Sok. Bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa itu strateginya adalah kita masuk bauran Bukan, komponennya apa aja? ya Pak ya. Kalau jasa itu. Tadi kan bauran pemasaran yang tadi ada 4. Oh ya. Kalau yang untuk jasa itu selanjutnya ada tambahan untuk pengembangan dari 4C tersebut, 4P tersebut adalah jadi 7P Pak. Ya, apa aja Bu? Tambahannya itu people. Jadi people itu semua orang yang terlibat dalam promosi produk kita. Itu people. Ya Pak. People itu apa kaitannya apa yang ada di people itu? Itu jadi yang terkait itu seperti pegawai kita ya sales promosi salesnya gitu Pak. Performance sama knowledge-nya. Oh gitu. Penampilannya dia. Penampilan. Sama pengetahuan dia tentang produk. Atau kalau dia ngapain juga jadi pegawai kalau dia nggak tahu tentang produk. Iya. Misal ibu ngejual kerudung, udah itu ditanya si kerudung itu apa, bahannya apa, kemudian harganya berapa, masa terus nanya kan nggak mungkin. Iya Pak. Oh, people ya, terus apa lagi? People di situ bentar Pak, people. Nah, nanya dulu. Nyari dulu di Google. Google. Enggak kali Pak. Oh, proses kan ya Pak, proses ya. So, apa proses teh? Boleh, proses boleh. Proses itu bagaimana tindakan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Ya. Mengikuti. Bukan, intinya bukan itu. Intinya bukan itu. Prosesnya harus seperti apa? Oh, prosesnya itu bisa gimana ya, pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen, Pak. Yang baik itu nih proses yang baik itu yang seperti apa? Pelayanan prima kepada konsumen. Pelayanan prima kepada konsumen. Kalau proses itu kan di awalnya dari start ya, start end begitu ya, input out mungkin begitu. Ya. Itu proses. Ya. Nah, jadi proses yang baiknya yang seperti apa? Proses yang baiknya berarti awalannya dengan menampilkan produk itu sebaik mungkin, Pak. Proses, kan bicaranya proses.
bukan bicara produk, itu produk atau itu mah produk, price, place, promotion. Kan Tadi ini ada jasa people, Bu ini. Setahu saya itu proses itu tuh apa ya Pak? Jadi kan ini jasa. Jadi kalau proses itu antara penjual dan pembeli. Saya tahunya begitu Pak. Jadi Ibu nanti Bu kalau menerangkan tentang jasa, Ibu belajar tentang blueprint, nah, blueprint. cetak biru dari suatu jasa. Jadi seorang produsen harus mengedukasi konsumen jasa, Bu, tentang blueprint itu. Blueprint ya. Iya, belajar Baru Bu denger tentang Pak terus terang. jangan bluebird ya, blueprint. Bluebird mah taksi. Ya. Enak ya Pak. Enggak. Ya, jadi Bu itu ya blueprint-nya, proses. Jadi bagaimana tahapan-tahapan dari mulai start sampai ke end lah, sampai ke finish. Jadi harus tahu diedukasi si apa ya konsumen itu. Misalnya kalau seorang konsumen menginap 1 malam itu harus tahu prosesnya dari mulai masuk Oh ya. halaman hotel, ke resepsionis, ke kamar, makan, dan sampai ke bayarnya. Nah, itu Siapa? proses Bu ya. Oh gitu ya Pak, ya Pak. Oh itu Oh yang iya, jasa nanti ya. ini Pak Dian yang jagonya ini ya, jagonya jasa. Nanti kalau saya diizinin sekolah sama suami ya boleh saya KS2. Ya, terus satu lagi apa Bu setelah proses? Ini kan Ah, melanjutkan pertanyaan Pak Dian. bukti fisik ya Pak. Oh iya. Fisikal apa tuh Pak? Nah. Apa sih? Ada itu deh Pak. Physical distance ya. Bukan Bapak atuh. Oh, bukan, itu mah masker menjaga Masker. Oh, Jaga-jaga Pak, atau udah nikah Pak, udah hand nikah. washing bedanya dengan mencuci tangan aja. ya. Physical Evidence. ya. Jadi Ya. itu apa Bu physical evidence? Aduh, ntar saya salah lagi nih jawabnya. Itu bentuk fisik deh. Karena saya itunya ke produk dulu, bukan ke jasa ya Pak. Iya, tapi kan Ibu harus mengenal dulu Fasilitas. kan? Jadi tetap harus mengenalkan jasa ya. Terima kasih banget Pak ya. Iya, ya Ibu kan nanti ketika katakanlah ini ya, media promosi produk kan produk itu bisa berupa barang dan jasa. Iya. Jadi Ya, tidak hanya berupa katakanlah yang kelihatan oleh mata, tapi yang apa yang tidak kelihatan, yang jasa itu juga harus bisa diterangkan lewat ini media promosi produk ya. Iya. Jadi ya bukti fisik itu kan itu ya ini. Bukti fisik ya. Jadi harus selain yang 4P juga Ibu harus tahu dengan 7P. Ya. Malah sekarang ada tambahan lagi 8P dan 10P. Ibu bisa belajar lagi. Siapa, Baik, kita kembali ke sini ya di promosi produk. Ibu di sini kan medianya. Maksud media itu apa, Bu? Media itu sarana, Pak. Sarana. Contohnya apa, Bu ini? Maksud RPP ini luas itu. Coba boleh lihat mana ini tujuannya? Atau media promosi itu ada berapa, Bu? Ya. Media promosi ada berapa katanya, Bu? Oh, media promosi, Pak. Media promosi itu ada media cetak, media elektronik, media produk, internet ya, Pak ya. Secara singkatnya apa, Bu? Jadi ada berapa jenis? Tadi udah disebutkan contohnya. Oh, contohnya. Contohnya sudah tadi Ibu sebutkan. Itu masuk ke mana? Tadi. Gimana ya, Pak? Kalau misalnya Ibu suka apa ya lihat iklan di jalan yang ditempel. Oh iya. Itu apa, Bu? Media apa? Yang dilihat oleh Ibu? Yang ditempel itu bisa dilihat oleh mata. Banner ya? Yang dilihat oleh mata. Bapak dia udah tahu. Yang ditempel biasanya perangko, Pak. Oh, iya. Koyo biasanya yang tempel. Ya, koyo cabe. Media Pi. Film. Pi. Bukan F. Bukan ini, bukan P juga. Bukan
Kok jadi begini Pak? Ini Vi, ini mah Lope Bu. Ini Bu. Oh, Annyeonghaseyo. ini. Bapak mah. Aduh, saya kemarin begini nih, Banta dapat panggilan sama Pak Dian, malu saya, bener kan malu dong. Kenapa Ibu kan? Berarti alhamdulillah sekarang jadi ketemu dia sama Ibu. Ya, Ibu saya As, itu ya. ingin ngobrol dengan Bu Aspani lah, di Udah lama saya ini. pengen tahu kok Ibu Aste. Iya. Nah, siapa Oh, yang ini. aktif di WA grup? Oh, Bu Aspani. Kita puji aja dah. Iya. Apa Bu media Visual, Pak. Bener nggak? visual? Nah, jadi ada yang media visual, ada apa lagi media teh? Video cetak. Ibu suka dengar radio nggak? Ya. Iklan radio. Iya, Pak. Itu media apa masuknya? Elektronika, itu kan ya? Tadi kan kalau dilihat oleh mata visual, kalau didengar oleh telinga? Audio. Audio. Oh, benar. Ya benar. Benar ya. Pintar. Are. Mana jempolnya Pak gitu, Pak? Ya. Ya, kena 2 jempol. Satu ada lagi. Media apa? Aduh, keringetan saya, Pak. Ya, contohkan kan yang media audio kan ada iklan di radio atau dengar apa ya? Sekarang Pak Dian di internet podcast ya. Ada podcast. Podcast, terus ada apalah, ada Banyak. yang audio. Ada lagi Bu, media apa lagi? Visual, audio. Apa ya? Apa Pak? Cluenya dong Pak. Itu kalau iklan-iklan di televisi itu kan? Televisi itu apa Bu? Iklan di televisi, di internet itu contohnya itu Bu. Tapi beda dengan yang big screen ya Bu ya? Ya. Oh, big screen itu kan cuman kayak televisi gitu, tapi nggak bisa didengar kan kalau yang big screen. Yang televisi gede itu Bu ya, kalau di pinggir jalan kan ada, itu namanya big screen. Tapi itu juga bukan media elektronik. Nah, ini juga nanti yang pasti Ibu tuh harus bisa nanti ke siswa mengatakan, jadi yang dimaksud dengan media elektronik adalah apa? Kenapa? Karena radio juga ya dikatakan elektronik ya elektronik, tapi tidak dikatakan sebagai media elektronik. Oh gitu. Kemudian yang tadi big screen gitu ya, itu juga elektronik, tapi Bu tidak bisa dikatakan sebagai media elektronik. Makanya Ibu harus tahu teori bahwa media itu ada audio, ada visual, ada elektronik, ada yang satu lagi itu teh kata siapa. Nah, dibiasakan ke anak-anak itu nanti. Nah, ini kata Aspani, nah bukan begitu. Kata Pak Dian, Ibu kalau Pak Dian ini ya diuji. Ibu walaupun dulu juga diuji. Ada gabungannya enggak dari yang kedua tadi? Gabungan yang tadi Bu, keduanya apa Bu? Yang itu contohnya banyak. Yang iklan di televisi, di YouTube. Banyak. Banyak. Apa ya? Yang bisa dilihat dan didengar, Bu. Audiovisual. Audiovisual. Ya iya, Ya, audiovisual atau apa ya. Ibu mah Dikenal ada apa istilahnya. Malum Pak udah umur 44 tahun. Oh, Ibu masih muda daripada saya gitu ya. Saya lah Pak, kalau dibanding Pak Afif saya tua Pak. Ya tinggal ke Pak Cecep kan berondong tuh Bu. Apa jangan lah, saya nggak bersyukur ini saya Pak. Ya udah ntar disalamin lah dari Bu As gitu ya. Nah Ibu, itu kan prinsip-prinsip dasar harus dijelaskan dulu Bu ke siswa sebelum masuk ke sini. Kan Ibu apa ini media promosi produk kan? Iya. Nah nanti coba lihat Bu mana tujuannya apa Bu? Ke bawah Bu dikit. Memilih jenis-jenis media.
merancang media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Nah, ini segmentasi pasar itu apa, Bu? Membagi-bagi pasar, Bapak. Ya, berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan dia bisa berdasarkan kan membagi-bagi pasar dari yang heterogen ke yang homogen kan Pak ya. Jadi yang spesifiknya bisa dari tingkatan umurnya gitu. Ya, umur itu masuknya apa, Bu? Kalau berdasarkan umur. Ada berapa kelompok segmen pasar tuh, Bu? Biasa aja, Bu. Segmen kan, Mbak. Segmen itu ada jenisnya, Bu. Namanya aja segmen gitu ya. Ya. Iya, Pak. Ada segmen, ada pasir, ada sekali. Itu mah semen, Bapak. Oh, semen ya. Ya, Pak, Bu, segmen itu apa aja yang contoh? Ini jenisnya, ini contohnya. Oh, gitu. Tadi udah ada contohnya, Bu. Berdasarkan apa tadi, Teh? Usia ya? Iya, Pak. Ya, usia itu masuk ke apa? Disebutnya apa? Kelompok apa? Aduh, mau ngomong kok ragu. Oh iya. Apa ya, Pak? Kan ada segmentasi itu kan ada yang perilaku ya, Pak ya? Benar nggak, Pak? Perilaku mau masuknya yang satunya lagi kelompoknya. Demografi, psikografi, apa? Tuh. Psikografis. Apa ya? Ya, tadi udah ada yang disebutkan. Kalau demografis. Tadi yang satu apa tadi? Fotografi ya. Yang satu fotografi kan. Psikografis. Apa tuh yang namanya? Psikografis, demografis. Bapak mah. Geografi. Autografi. Geografi, Bu, geografi. Iya, geografis, Pak. Geografi pelajaran kali, Pak. Iya. Contoh yang geografis gimana, Bu? Apa ya? Geografis itu pasar yang dipilih misalnya kalau geografis itu berdasarkan negara ya, Pak ya? Negara, boleh negara apa aja. Kota, kabupaten. Ibu pernah dengar geografis? Nah, berdasarkan geografis, nah gitu loh, geografi. Itu kan berarti kan berdasarkan keadaan ya. Keadaan apa? Keadaan lingkungan. Berdasarkan tempat, Bu, tempat apa gitu ya. Bisa negara, bisa kota, bisa dataran tinggi. Gitu ya, boleh kalau itu ya. Jadi Ibu kan ini harus jelas dulu kan. Merancang media promosi. Saya jelasin ini loh, Pak. Ya, berdasarkan segmentasi. Misalnya Ibu nih, contohnya di sini. Kalau misalnya Ibu memilih media untuk apa ya? Orang-orang yang ada di kota cocoknya apa, Bu? Orang-orang yang ada di... Aduh, ini ada iklan, Pak, lewat tuh, Pak. Kan ini media promosi. Segmennya ada di kota, gimana nih? Contohnya. Media promosi kalau segmennya ada di kota ya kita menggunakan itu tadi, Pak. Gambar ya, Pak ya. Apa ya, televisi ya, Pak. Anak sekarang ya kalau suka nggak nonton TV, jarang kelihatannya. Bener, Pak. Saya nggak pernah nontonnya YouTube. Iya. Kalau saya lihatnya preman pensiun, Bu. Kalau saya suka melihatnya Ikatan Cinta, Bu. Ya, Ikatan Cinta. Mas Al ya, Pak? Ya. Saya punyanya Dede Al, Pak. Itu hasil jemput bola, Pak, itu, Pak. Dede Al itu, Pak. Oke, Pak Dian nih langsung aja, mumpung ada RPP, langsung ke Pak Dian. Baik, Ibu. Saya mau ngeliat dari sininya dulu, Bu ya. Dari mulai KD, Bu. Coba lihat.
KD-nya di sana KD 317 itu menentukan. Menentukan itu masuknya C berapa, Bu? Menentukan itu masuk ke C3, Pak. C3, oke. Memilih ya. Oke, berarti nanti dari KD ini turun ke mana? Dari KD turun ke indikator pencapaian. Indikator, lihat. Menentukan dengan memilih sama enggak? Menentukan dengan memilih, dia kalau memilih ke C4, Pak. Ya, artinya gini, KD itu adalah kalau saya mengatakan seperti dari awal sudah dari tadi peserta pertama bahwa KD itu adalah amanat yang diberikan oleh pemerintah ya pada kita sebagai guru untuk menyampaikan materi tentang media promosi ini atau media promosi produk ini. Jadi sampai ke tingkatan taksonominya itu sampai dengan C, saya menentukan ya C3 lah misalnya. Ya, artinya kita harus berusaha agar anak itu mencapai pemahaman sampai dengan tingkatan di C3 ini menentukan. Nah, untuk itu kita boleh membuat turunannya itu dengan kata-kata yang berbeda. Misalnya menentukan jadi memilih. Kalau memilih itu sama dengan C3 juga ya silakan aja. Tapi kalau memilih jadi C4 berarti kita sudah menyalahi amanat daripada KD itu sendiri daripada silabus. Ya. Jadi kalau dimintanya C3 harusnya C3 juga. Begitu paling tinggi ya. Paling tinggi. Berarti setaraf ya. Ya. Boleh nggak kalau saya di sana di indikatornya ada C1, C2-nya boleh. Boleh nggak di indikator ada C4-nya? Boleh, tapi tidak dievaluasikan. Tidak diujikan. Betul. Kenapa? Karena yang diujikan itu hanya sampai dengan tahapan yang diamanatkan oleh silabus. Gitu ya, Bu ya? Begitu. Jadi, kemudian di sini untuk memilih jenis media itu artinya kan si anak itu harus terampil dulu yang C1, C2, C3-nya. Kapan itu C1, C2, C3-nya direncanakan oleh Ibu akan ditanyakannya. Kalau ujuk-ujuk di sini memilih. Disampaikannya di mana nanti. Boleh seperti ini, tapi Ibu harus janji C1, C2, C3-nya mau disampaikannya di mana gitu. Oh, gitu. Ya, berarti nanti istilahnya nanti di pertemuan sebelumnya aja ya, Pak? Kan tidak begitu, harus di dalam satu pertemuan ini gitu. Oh, gitu. Ya, tapi kan kalau indikator itu kan harus tertulis. Makanya kan tadi saya nanya ke teman-teman yang sudah tampil, ya. Apa yang Ibu dan Bapak pahami tentang RPP? Kalau Ibu memahami RPP itu sebagai apa? Sebagai rencana pembelajaran yang akan kita rencana itu artinya apa? Apa manfaatnya buat guru? Apa fungsinya buat guru? Apa gunanya sih buat guru? Kalau nggak ada RPP, memang guru kenapa? Emang bakalan kiamat guru ngajar? Gitu. Kan nggak misalnya. Tapi kan dengan adanya RPP, maka guru bisa seperti apa? Terarah ya, Pak ya? Oke, terarah. Kenapa terarah? Karena di RPP itu udah ada istilahnya ada tahapan-tahapannya yang harus jadi dengan kata lain kalau RPP ini bisa mengarahkan guru ada tahapan berarti RPP ini bisa dijadikan sebagai apa? Kayak map ya, kayak Google Drive gitu ya, kayak begitu. Berarti RPP ini bisa dijadikan sebagai apa oleh guru? Kalau yang bisa mengarahkan itu. Sebagai petunjuk bukan ya? Petunjuk kata lainnya. Petunjuk atau bahkan ini sesuatu hal yang harus dilakukan biasanya kalau RPP itu. Kalau nanti yang di dalam ujian PPL atau di PPL itu apa yang Ibu tulis di RPP itu harus dilakukan ketika Ibu mengajar. Nah, artinya si RPP ini bermanfaat buat Ibu dan guru-guru yang lain gitu bisa dijadikan sebagai apa? Pengalaman Yang tadi katanya sebagai pedoman. Oh ya, pedoman ya. Pedoman agar Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan apa?
terarah. Terarah, artinya terarah itu tujuan akhirnya bisa pembelajaran yang seperti apa? Yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Efektif dan Efisien. efektif dan efisien. Gitu ya, Bu Aduh, ya. apa jadi tadi Artinya saya. artinya di sini bahwa si RPP ini harus dijadikan sebagai pedoman oleh guru, baik oleh ibu sebagai pembuat RPP ataupun oleh guru yang lain yang menggunakan RPP ibu gitu loh, Bu. Ya, jadi ini kalau saya suka mengatakan RPP itu adalah skenario mengajar tentang media promosi produk di kelas 11 yang 1 jam pembelajaran di pertemuan kedua. Nah, begitu. Jadi kalau nanti ada kayak tadi ada Pak Cecep mau ngajar menggantikan atau Ibu Eka atau yang lainnya yang mau ngajar di kelas 11 kemudian ini akan harus persis sesuai dengan RPP yang Ibu tulis di sini, baik langkahnya, baik materinya, baik alat evaluasinya. Jadi dengan kata lain RPP adalah pedoman atau skenario yang harus dimiliki oleh guru untuk bisa mengajar dengan baik agar efektif dan efisien seperti itu. Oke. RPP ini kan harus dibuat sebaik mungkin. Di antaranya RPP ini harus menggambarkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu ini harus merupakan pembelajaran yang bersifat hot ya. Hot gitu ya. Kalau kopi itu kan harus hot ya. Kalau enggak namanya es kopi. Mana coba di sini buktinya bahwa RPP ini melakukan kegiatan pembelajaran HOTS. Buktinya apa? Tolong tunjukkan. Ini Pak buktinya. Di sini ada anunya. Di sini ada anunya, ini anunya. Makanya dari itu maka RPP ini dikatakan sebagai RPP dengan pembelajaran HOTS. Mana coba? Ini Pak. Apa tuh? Mengamati itu untuk apa? Mengamati contoh promosi usaha. Agar siswa menjadi apa? Agar menjadi tahu dan mengerti. Setelah mengerti, apa tujuan akhirnya pasti nggak cuma mengerti. Ya. Dengan kalau di dalam K13 itu agar siswa menjadi berapa? Tahu ya, mereka tahu. Kalau tahu itu artinya hanya bahwa siswa itu yang tadinya tahu menjadi tahu itu apa? Definisi apa? Definisi ingin tahu apa ya? Apa yang Ibu ketahui tentang belajar? Belajar. Ini teori nih ya, teori. Jadi Bu, sekarang kita ini katanya harus ngobrol tentang teori, harus ngobrol tentang advance teori, harus ngobrol tentang pedagogik, harus ngobrol tentang HOTS, dan harus ngobrol tentang TIPEK. Nah, sekarang kita sedang ngobrol tentang teori. Apa yang dibutuhkan tentang belajar? Belajar itu. Ya, betul. So, balik lagi ke TIPEK deh. Ayo, Bapak. TIPEK ya. Kok TIPEK? HOTS deh, hot dulu deh. Hot itu apa katanya? Take order, thinking, skill Pak, hot. Iya. Iya, pakai S lah itu Pak, jadi hot sekali. Aduh. Ya, kata Pak Dian, buktinya yang mana Bu? Ini di sini ada nggak buktinya? Buktinya itu saya di sini ada di IPK-nya Pak. Ya kan Pak, buktinya. Kalau Ibu memahami HOTS itu sebagai apa? Biasanya dipakainya kapan? HOTS itu dipakainya biasanya oleh guru-guru. Oh, kita harus pakai HOTS-nya. Itu biasanya dipakainya pada saat kapan? Pada saat kita ngasih stimulus itu juga bisa HOTS. Kuis ya, ulangan evaluasi ya. Nah, sekarang bagaimana siswa itu bisa terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan HOTS
Ya. kalau gurunya sendiri tidak mengajarkan tentang Hot. pembelajaran melalui HOTS. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pembelajaran melalui HOTS kalau gurunya itu tidak paham tentang HOTS? Mana tuh ya, Jeng? Iya. Nggih, Pak. Nggih. Kalau saya sih hotnya maksudnya kalau itu mengajak mereka, kalau pas daring itu kan hotnya itu mereka diajak di lingkungan mereka untuk melihat misalnya gitu kan Pak, gitu kan. Jadi mereka Sekarang gini deh, kita mundur dari evaluasi dulu deh. Kalau misalnya soal HOTS itu harus apa? Syaratnya harus seperti apa? Tadi Pak Girang nanya ke yang sebelum Ibu itu saya Opa Cecep tadi. Syaratnya bahwa ini soal teh merupakan soal yang HOTS gitu. Ya, ciri-cirinya itu mereka. Bedanya dengan yang soal biasa apa? Anak diajak untuk berpikir, Pak. Coba misalnya seperti apa? Atau langsung ke LKPD Pak Girangnya atau ke contoh soalnya mungkin Ibu punya nggak? Boleh, boleh. Di PPT-nya Pak, evaluasi. Sok, dievaluasi mana? Contoh pertanyaan HOTS deh. Ini saya stop dulu ya. Ya, yang hot, Bu. Kalau di Jakarta mah hot ya, Bu, udaranya. Oh, sekitar 40 lah. Ini PPT juga nggak nampak ya. Tadi bisa nampak PPT-nya, sekarang nggak nampak lagi. Udah Pak, Iya. nggak nampak ya? Ya, mungkin dia lelah, Bu. Bukan ngertes apa buatan sakit nih Oh teh. ini dia Pak, ya Allah Pak, modul di bawah tuh Pak. Bapak sih jadi grogi. Nih Pak. Nih. Ini saya ya. Udah ya Pak ya. Wis mantap. Ini kata anak-anak artis Pak, artis budik Ya. Pak. Ya, ini gaya TikTok kan, Bu? Iya. Artis budut ini Pak katanya Pak. Ini waktu saya masih muda Pak. Oh, Sekarang lebih muda lagi. ya. Itu Pak. Mana, Bu? Uh, Coba Bu di apa tadi yang hot. ini Pak. Mengamati media sosial yang kalian gunakan. Ini mah lembar kerja ya. Ini mah ke lembar kegiatan ini mah. Kalau nah gini Bu, Oh, ini, kalau Pak, ini, evaluasi, ini, kalau Pak. evaluasi mana Nih, coba? nih, mengamatin ini anak-anak. Betul. Apa syaratnya evaluasi? Harus kita bisa membuktikan apa? Untuk apa evaluasi? Nah, yang berarti kita teori lagi ya Pak Girang ya? Evaluasi itu untuk membuktikan bahwa tujuan pembelajaran kita tercapai, Pak. Oke, berarti tercapai dari apa? Tercapai dari yang menjadi patokannya apa? Indikator ya? Nah, tujuan pembelajaran. Ya. Nah, berarti kan pertanyaannya harus memilih jenis-jenis media promosi. Coba yang tadi disuruh memilih jenis promosi enggak? Media promosi. Enggak. Mana? Coba mati media oleh kemudian gunakan mana? Ya. Ngerti. Nah, ya. Siap. Jadi harusnya nyambung. Iya, Bapak. Caranya betul, boleh seperti itu. Artinya silakan aja gitu ya. Kalau mau, tapi yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran tadi. Artinya videonya menyajikan data atau apa ya? Informasi Pak Girang ya. Iya. Informasi tentang media media promosi tadi seperti itu. Mangga Pak Girang lanjutkan lagi. Coba Bu yang ke tadi gambar mobil. Gambar mobil. Ini Pak. Ini Ibu dibayar berapa oleh Mazda? Saya dibayarnya sama Mas Anto Pak, bukan Mazda. Iya. Tiap bulan. Anak, Pak. Jadi ini Mazda promosi gratis Bu. Alhamdulillah kan Pak, untung ada saya Pak.
Nah, maksudnya dalam ini Bu, dalam membuat contoh, apakah harus ada cantum merek dan sebagainya? Karena kalau saya kan anak-anak teknik kendaraan ringan ya Pak ya, supaya mereka bisa langsung memahami gitu Pak. Ya maksudnya gini Bu, ketika membuat contoh juga apa ya, ada etikanya juga ya Bu. Oh gitu, ya Pak. Ya biasanya kan kenapa Ibu tidak milih apa Mercedes atau Honda atau yang lainnya? Ibu ini di STM ya, STM. Iya Pak. Dulu kan sekarang namanya apa? Sekolah Menengah Kejuruan. SMK ini ya, kejuruan ya. SMK Ibu Teknik. Ibu mengajar apa Bu? Sebenarnya saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan Pak. PKK. Ya, dan saya sedih Pak, untuk tahun ini sedih deh saya Pak. Bu, kalau dalam prakteknya ketika Ibu mengajar PKK itu cuma seorang atau berdua Bu dengan orang itunya? Dengan jurusan kolaborasi Pak. Kolaborasi. Ya. Kolaborasinya Ibu dengan guru apa? Guru produktif. Dari guru produknya apa? Guru apa, bidang apa? Otomotif Pak. Oh. Ya. Artinya guru otomotif juga ngajar yang PKK ini juga ya, masuk ke dalam tim teachingnya. Ya, jadi di KD untuk teknik itu kan ada 20 KD Pak kalau untuk teknik. Ya kan? Jadi dia untuk guru PKK yang murni, dulu kan kewirausahaan itu kan dipisah ya Pak ya. Nah ini baru 2 tahunan ini masuk ke ketiga. Yang masuk ke ketiga, jadi harus ada kolaborasi antara guru yang kewirausahaan murni dengan guru yang bengkelnya. Nah di KD otomotif atau teknik ini ada 20 KD. Nah itu untuk saya sebagai guru PKK murni itu, kewirausahaan yang murni, dia bisa masuk di KD awal di kelas 11-nya. Itu Pak. 11 dan nanti ada di KD yang... Oke, terima kasih. Enggak, Pak Giran dilanjut. Jadi bisa nerangin ya Pak. Ya. Coba Ibu di full screen kan Bu, di slide pertama. Dari pertama ya Pak? Ya, saya ingin lihat aja dulu. Full screen. Nah. Nah, sip. Bagus. Langsung kedua. Oh ya, bagus. 3. Cantik Pak, jangan bagus Pak. Oh ya. Ya, yes, ayo lah. Maksud saya itu Bu, kapur baru bagus, mereknya bagus kan. Oh gitu. AP tenang. Oh. Ya. Ini apa Bu yang kurang Bu? Kenapa Pak? Yang kurang dari slide ini apa Bu? Apa ya Pak? Latar belakang udah oke, bagus. Ya. Apa yang menurut? Apa ada iklan ini Pak? Ya Allah. Pak, ada anaknya ya Bu? Iya ini Pak nangis dia. Minta susu kali Kak, susu biasanya bunda susu. Ini ada bisa lebih disempurnakan lagi Bu dari sini. Oh iya Pak, gimana Pak masukannya Pak? Apa? Iya Bu, kelihatan apa Bu? Kalau saya ada siswa di paling belakang gitu ya, atau lihat di laptop aja di sini. Iya. Penulis apa namanya? Warna ya Pak ya, warnanya. Ya, jadi di sini ada kurang kontras Bu. Kurang kontras ya Pak. Ya. Ya, Ibu bisa bermain di warna, di font, huruf dan sebagainya. Oke ya. Udah bikin susu dulu lah sana. Itu udah dibikin. Oh udah Pak. Tuh. Iya. Itu HP Bunda sayang dibuka Kak. HP-nya dibuka. Ada Pak Ciwu ya. Langsung Bu slide. Saya udah berdoa Pak. Sudah saya bacain Al-Fatihah Pak. Tiap sholat Pak. Tenang ya Dek. Tenang ya Dek. Ini uji kesabaran Bundanya. Slide berikutnya Bu. Coba ya, diklik-klik aja dulu. Diklik. Ya, jadi Bundanya nggak ada di tengah kan ini gimana ini?
Bagus Pak Giran. Iya, bagus. Coba loncat ke slide ke... Oh iya, ya bagus. So, Udah oke ya, media nama Iya apa Pak? medianya oke Bu, bagus. Ada efek dan sebagainya. Iya. cuma nggak ada suaranya nggak nih Bu? Betulnya. Ada tadi Bapak ye. Ada tadi. Mana? Yang ada suara mana? Yang depan tadi Pak. Oh, yang TikTok-kan. Iya, kan ada biar kaget anak-anak. Oh, gitu ya. Kan gitu Pak. Coba. Pak Dian jangan ingin lihat, dia ingin dengar suara. Tuh. Mana? Tuh kan Pak, dengar nggak Pak? Enggak. Ye, Enggak. Bapak. Ah, Bapak ulangin deh. Ada kalau di saya Pak. Nggak kedenger. Ah, Bapak ah. Enggak. Enggak ada, Bu. Tuh. Ah, gitu aja paling. Ah, Tut gitu aja. tuh. Iya, cuma derut gitu aja sih Pak. Masa saya harus nyanyi getok Pak di sini? Oh iya, harusnya ini stadion Solo Balapan, Bu. Dari Siap, Iya. siap. ya dari Didi Jadi kempot. Kempot. Karena suara Oke. saya itu Dia bojo anyar nih lagunya nih. Ya, pujaannya. karena suara saya udah ini Pak, kayak Proplena menggelegar. Nggak usah pakai kelas. Iya, Bu, ini udah bagus nih medianya. Iya. Apalagi LKPD Pak Giran. yang belum teh naonnya. LKPD. LKPD, Bu, coba lihat, Bu, Iya. LKPD-nya. Maaf, rasa dirasa. Aduh deh, ya Allah deh. Astagfirullahaladzim. Ah, Ya, digendong aja, Bu, digendong. Oh iya, sini. Dia biasanya diem Pak, habis digendong diem nanti dia. Saya. Nah, nggak apa-apa, Bu. Nah, Diem, Pak. ya ini siapa namanya? Ini tadi saya punyanya Dede Al, Bapak. tuh kan. Saya bilang juga itu mah ikatan cinta. Iya Pak, ini jemput bola Pak. Saya datengin aja suami ke Makassar dapat ini Pak. Orang Makassar. Bukan Pak, jadi suami saya dimutasi ke Makassar. Udah Pak, nanti bablas lagi kita cerita Pak. Tuh, lihat. Ini LKPD ya? Lihat ke atasnya. Ke atas, Bu. Oh, ada di itu kuisnya Pak Giran. Iya. Oh ya, ini kuis sudah ada, media. Bukan kuis-kuisnya kayaknya harus dilihat lagi. Itu pakai Google Kuis, Form Pak. ya? Kuisis Pak. Kuisis. Pakai kuisis Pak. Kuis, mana coba? Bisa nggak diakses? Ini ya. Aduh. Iya, ini. Coba Coba, Bu. diakses kuisisnya. HP Bunda mana Kak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Oh, Saya kirim ke mana Pak? Kuisisnya Pak. Enggak. bisa Klik langsung aja, Bu. dibuka nggak di sana? Ini tuh bukanya gimana nih bukanya? Apa lewat chattingan aja Pak? Di copy masuk ke Ya. internet. Ya. Sebentar Pak. Aduh. Dek, ya Allah Dek, bundanya jadi ini tau Dek. Mana tadi sih? Dek, sebentar Dek sayangku, ya Allah Dek. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Gak ada bagian lah. Gimana nih jadinya nih? Ya Allah. Tapi ada ya, Bu ya. Ini kuis. Nanti boleh dikirim ke. Saya jawab aja ya Pak. Boleh lah, boleh ke Pak Dian, boleh ke saya, boleh. Nanti dilihat. Pak Dian, Sampai berapa menit lagi Pak Giran? udah lewat sebetulnya. Ya, Ya Bapak, udah. lewat. Udah lewat 1 menit, Pak Dian. Alhamdulillah.
Anak saya udah nangis, so maaf ya Pak. Ya Allah Pak. Ada Ya, pantun tapi dari Bapak. Masalahnya boasnya juga nggak akan konsen Pak Girang ditanya juga. Iya, ada Iya, ada ini Pak, ada pantun Pak. atau Ibu mau ditanya lagi, Bu? Enggak Bapak, saya mau ngasih pantun aja sama Bapak. Atau Ya, mau mungkin ditanya nanti lagi Pak tadi. Girang diulangi lagi aja setelah Jumatan ya. Ya, mau ditanya lagi hari Jumat? Apa? Ya, boleh siap. Ya, berarti perbaikan aja ya. Bapak Iya. saya kasih pantun dulu dong Pak, biar kuat, saya udah buat pantun nih Pak. Buah mengkudu, buah apa, Bu? Buah duku, buah duren, buah Oh, buah yaitun di swalayan. Kepada Iya. Bapak dosen, hatur nuhun atas ilmu yang diberikan. gitu ya. Coba Pak Dian dibalas. Enggak bisa. Ada apa di Pulau Irian? Ada Merak dan Cendrawasih. Kepada Bapak-bapak dosen, mohon maaf dan terima kasih, Pak. Oh, Oh, sami-sami. Maaf ya, Pak, banyak iklan saya, Pak. Karena iklan itu jadi saya Bu, saya mau balas, Bu, ikan hiu makan tomat. Iya. Thank you so much. Sami-sami, Bapak. Itu Pak pantun kilat. Iya. Saya kemarin dapat Pak Dian. Aduh, ini saya malu nih, bukan tegang tapi malu nih saya gitu. Iya. Udah, Bu, udah. Udah cukup aja ya, Bu, ya. Udah ya. Bapak. Ya, Pak Dian cukup ya? Ya, ada. Udah kelihatan nilainya. Iya, aduh. Ya Bapak. Bisa live Bapak? Ya, silakan Bu Lab. Maaf ya Pak, ini iklannya mengganggu bener. Iya nak sayang, iya sayang, yuk, ayo sayang yuk. Ayo sayang, yuk sayang, ayo sayang, yuk sayang, ayo sayang. Iya nak sayang, sayang, iya. Iya. Silakan Bu Lab dari Zoom ini. Kak.